Jadi merasa kayaknya ke Purbasana kok rasanya jauh gitu ya. Kalau kebetulan tinggal di Merden, Pak. Merden itu Purwonegoro. Nggih sami kali Ustadz Heri juga. Ya, dari Merden saya rakyat jelata, rakyat bawah, kemudian naik ke atas kan rakyat petinggi-petinggi di mriki kan nggih. Jadi saya tadi setelah 2 jam nggih, saya kan datang jam 6, sekarang baru jam setengah 9 kurang, berarti 2 jam setengah. Itu gara-gara rakyat jelata di bawah jadinya ke kamar mandinya sudah lebih dari 4 kali nih nggih. Jadi ya mohon dimaklumi gitu nggih karena keadaannya yang berbeda. Tetapi setelah saya merenungkan ya sebentar mungkin semenit 2 menit setelah beliau ngechat saya, wah ini Purbasana ini yang ngundang dari Purbasana. Ini Purbasana itu termasuk yang di hati saya itu apa namanya ada tempat di hati saya karena 10 tahun yang lalu ya Pak, 10 tahun yang lalu itu ada kegiatan mubalik hijrah sama Muhammadiyah Banjarnegara. Nah, kan kula sing waktu niko latihan ngisi pengajian kados niki 10 tahun yang lalu. Makanya saya banyak yang tidak asing di sini. Nggih, tadi Bapak sing baca Quran saya ngertos tapi kalian jenenge ada pas Pak Iskak, ada Mas Afid, Pak Marianto dan macam-macam di sini. Tidak terlalu asing. Bapak juga saya sering lihat dulu. Jadi dulu 10 tahun yang lalu kula ngaji teng mriki, Pak. Itu nggih ceramah tapi yo ngisine saonone gitu nggih. Masih SMA begitu ya. Dan mewakili SMA Muhammadiyah waktu itu. Nah, kemudian alhamdulillah beberapa tahun kemudian saya lulus. Kemudian sekolah di Solo ya. Sekitar setahun setengah lah nggih di sana. Kemudian ada pembukaan seleksi untuk ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah apa namanya? Penerimaan mahasiswa baru di 4 universitas di luar negeri. Di Maroko, di Mesir, di Libya, satunya lagi Maroko, Mesir, Libya, Sudan. Nah, saya milih yang Mesir gitu ya, iseng-iseng daftar, ternyata malah keterima gitu ya. Akhirnya saya alhamdulillah 2018 ke Mesir, tanggal 26 November saya menginjakkan kaki di Mesir, kemudian setelah sekitar 7 tahun saya pulang baru 2 bulan yang lalu, sekitar tanggal 6 Oktober 2025 saya menginjakkan kaki kembali di Indonesia tercinta. Jadi saya termasuk masih orang baru di sini, 2 bulan masih nggih di Indonesia, jadi masih menyesuaikan dan nggih menghirup udara segar di Purbasana ini. Tentunya saya pertama akan mengucapkan beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi di Purbasana ini adalah salah satu tempat perkaderan saya. Sehingga saya tidak bisa menjadi seperti ini kecuali pasti salah satunya adalah saya berproses di sini waktu itu. Gitu, okay? Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur untuk itu. Kemudian selanjutnya saya juga merinding melihat bapak-bapak semuanya dan juga penduduk langit situ ibu-ibu nggih. Itu ada ibu-ibu mboten nggih? Nuwun sewu halo, tak nek halo dijawab hai nggih Bu nggih. Sing di atas coba dijawab halo. Nek saya bilang halo jenengan jawabnya hai ngeten nggih. Halo? Hai? Oh, kosong. Oh, belakang. Berarti nggak ada yang di atas. Oh, mungkin yang atas penghuni masjid yang tidak kasat mata. Tapi melu ngaji. Ini pasti insya Allah kan ada jin muslimnya ya Bang. Baik. Napa nggih? Ini tak kira bocah emang kan ini pengajian pemuda nggih. Pemuda Muhammadiyah. Tak kira sing hadir emang pemuda-pemuda tok gitu. Ternyata pemuda tahun 80 dan 70 juga ikut semua di sini. Luar biasa, nggih. Dan tidak hanya pemuda, pemudi juga ada dan calon-calon pemudi dan juga calon pemuda juga ada beberapa hadir di sini. Masya Allah, insya Allah makin berkah nih, nggih. Purbasana dan Pagentan ini, nggih. Saya doakan panjenengan-panjenengan semuanya yang hadir, yang mungkin
masih apa ya, ada kegiatan di rumahnya, harusnya nonton sinetron ya. Kudune nonton apa YouTube, kudune scroll TikTok, kudune scroll IG, kudune maca napa? Maca opat. Maca opat nggih. Maca napa? Maca Quran mungkin nggih. Maca majalah, maca novel. Tapi gara-gara ada pengumuman pengajian tiba-tiba semuanya wis engko ora penting. Ngaji saiki. Nah, saya ketika begitu melihat panjenengan di sini langsung teringat dengan satu ayat di Al-Qur'an. Ayat itu tuh dulu pas saya rapat di IPM, kalian IPM nggih, di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara. Itu buku rapate enten tulisan infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu. Nek konteknya berangkatlah kamu rapat buku rapat nggih. Tapi berangkatlah kamu dalam hal untuk nopo? Untuk menuntut ilmu, untuk berjihad di jalan Allah. Konteksnya di situ. Ya. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan capek, lelah, ya, dan dalam keadaan yang panjenengan dalam kondisi prima, dalam kondisi semangat. Khifafan wa thiqalan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa, dan itu akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, saya kira nih, ini kan ayat nggih. Ayat itu difahami dan diamalkan. Nah, saya kira panjenengan sedanten niki pun paham kabeh, akhirnya pun mengamalkan kabeh. Ini kan luar biasa niku nggih. Infiru khifafan. Caranyong nggih. Ini kan ayat Al-Qur'an ini kan khifafan wa thiqalan. Jadi dalam keadaan enteng maupun berat. Nah, panjenengan kadose keadaan itu enteng terus gitu. Enteng, pengajian lah ya, enteng. Di abote rana abote sama sekali gitu ya. Nah, itu mungkin sudah ada dalam jiwa-jiwa panjenengan dan juga sudah tersistem menjadi pembudaya di khususnya Pagenta dan Purbasana ini. Pertama, panjenengan silahkan itu disyukuri banget-banget. Nggih, disyukuri banget-banget. Panjenengan enten pengajian tiba-tiba atine langsung gemringging. Wah, iki kudu ngaji. Gitu ya. Mbah sing ngisi sapa iki Faiz ki sapa ya nanti gitu kan. Wis ora urusan mungkin jenengan nggih, tapi wis mangkat bae gitu. Kata Gusti Allah infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum wis bismillah itu. Jadi luar biasa nggih. Jadi panjenengan silahkan disyukuri terlebih dahulu. Kenapa? Kata Allah ya, panjenengan juga sing biasa ngaji la in syakartum la azidannakum. Barang siapa. Ini ada kata-kata la. La ini bukan la sing dawa tapi la sing pendek. La sing pendek artinya sungguh. Temenan. La in syakartum. In jika syakartum panjenengan telah bersyukur. La in syakartum tambahi la melih lebare. Nggih. Tadi adalah tambahi la melih. Sungguh jika kalian bersyukur ditambahi lagi, maka sungguh la azidannakum ditambahi lagi sama Gusti Allah. Nune niku. Huruf nune enten tasdite. Yang artinya sungguh juga. La azidannakum. Sungguh. Maknanya pripun? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya yang tidak bisa kita hitung itu, nggih. La azidannakum, aku tambah nikmatnya. Tambahane napa? Tambahane umure makin barokah. Yang tadinya mungkin pas urung mangkat ngaji, pegel-pegel. Lebar bali ngaji, tambah pegel. Malah tambah pegel nggih. Tambah napa? Tambah sehat. Tambah sehat. Sing duwe bojo akhirnya tambah napa? Guyu kabeh nggih. Tambah napa? Tambah bisa nyangoni istri luwih akeh. Niku. Anake nembe siji,
Ditambah Gusti Allah 2 hari kemudian beli tes pack ternyata stripe loro. Masya Allah. Tambahin nikmatnya dari Gusti Allah. Wingi nembe S1 nembe lulus, daftar UGM, UMS, UMP, UI, daftar nang luar negeri barang dan sebagainya. Akhirnya diterima sama Gusti Allah. Gitu ya. Tidak ada yang pernah tahu tambahannya Gusti Allah seperti apa. Tapi yang jelas pasti barokah. Barokah niku napa? Ziyadatul khairi fi kulli hal. Tambahan-tambahan kebaikan di setiap keadaan. Nah, jadi panjenengan monggo disyukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu. Gusti Allah jane ora perlu nganti nambah-nambah kata niku. Lane anti ping 3, lane ping 2, nun taukite 1. Dadi nek diartikan sungguhe ping 3, kan kaya berlebihan ya. Sungguh gitu. Seakan-akan apa? Kata-kata sungguh itu kalau dalam ilmu balaghah itu menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan kata sungguh itu karena dia mengingkari. Napa? Mengingkari. Kaya ora percaya ngeten, Mbak. Nah, padahal ora usah tambahi itu. Kaidah Quran niku Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi satu huruf di Al-Qur'an, bukan huruf, satu yang ada di Al-Quran itu tidak ada pasti itu datanya dari Allah dan pasti semuanya adalah kebenaran dan pasti itu adalah yang hak, bukan yang batil, tapi yang hak. Kebalikannya hak itu batil. Maka dari itu ketika Allah menekankan tadi ngati ping 3 sungguh pada Al-Quran wis ngomong iki ke ora usah go sungguh ke wis cukup sebenarnya. Tapi kenapa ditambahin sungguh? Kenapa? Ada ayat yang lain mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hamba-hambaku sing bersyukur niku. Sedikit banget sing bersyukur. Jadi terus syukur niku napa sih? Syukur niku sesuatu sing angel apa gampang napa? Jane gampang ning digawe angel atau jane angel tapi digawe gampang. Jane sing bener gampang tapi jenengan gawe angel. Ora mung jenengan kula juga nggih, ngeten nggih. Engko kaya sok-sokan nyok-nyok apa? Sok-sokan temen jenengan. Padahal dheweke kados niku nggih. Jadi nek kula keceplosan ngomong jenengan padahal mesti kula nggih ngeten lho Pak nggih. Ampun terus dianggap jebule wis luar biasa boten gitu nggih. Jadi justru saya itu yang lebih banyak membutuhkan nasihat jane nggih. Tapi malah kula kon ngowahi nasihat. Nggih kapan-kapan gilirannya kula sing mirengaken. Baik Pak, lanjut. Tadi tentang syukur. Syukur niku artinya apa? Syukur itu artinya menampakkan kesenangan, menampakkan nikmat yang Allah berikan ditampakkan ke orang lain. Gitu nggih. Ditampakkan dan menampakkannya dengan apa? Tidak harus panjenengan ditampakkan ge klambine anyar. Gitu lho. Konku ndi klambi anyare? Ora tau tuku klambi anyar, mbok nyongke saben minggu tuku klambi anyar. Bukan seperti itu. Tapi syukur itu adalah minimal tuh ya dalam hati, ya Allah, matur nuwun sangat ya Allah. Engkau memberikan saya kesehatan. Matur nuwun sangat nggih Gusti Allah. Di antara sekian ribu jamaah yang ada di sini, saya adalah salah satunya. Yang lain saya sedikit banyak tahu. Akeh sing padha nang dalan-dalan tongkrongan, ngobrol ngalor ngidul. Kadang sing manfaat, tapi luwih akeh ora manfaat. Tapi panjenengan ya Allah memberikan saya hidayah ya Allah. Akhirnya dengan melihat pamflet TikTok sing ora ngerti sing ngisi sapa, langsung otomatis panjenengan memberikan langsung semangat ke sini. Makanya Rasulullah selalu memerintahkan, selalu mendawamkan kepada zikirnya Rasulullah yang berbunyi, yang jenengan juga sudah hafal semuanya. Jane Quran Amerika itu kaya napa jenenge? Nguyai laut. Mereka kan biasa ngaji. Mungkin Pak Maryanto be enten papan tulis ngaji hadis Arba'in Nawawi. Bunyal Islamu ala khamsin. Nggih kan Pak?
ngaji pengajian kita pagentan mesti pengajian juga nggih. Dan Masya Allah nggih. Nah, napa tadi tekan endi wae dadine? Napa? Napa? Tekan apa? Ayo nih ben fokus niki. Bahan bubuk ini sare ngeten kan. Napa, Pak? Tentang hadis arba'in dan sebagainya nggih. Nah, Rasulullah nggih. Rasulullah mendawamkan, mengkontinyukan nggih, mengistiqomahkan doa sing panjenengan pun apal sedanten. Napa doane? Ya muqallibal terus wis hafal ora usah diulang jane. Terus lanjutannya ada juga ya musarifal qulub sorif qulubana ala taatik. Sekelas Rasulullah itu berdoa terus seperti itu. Padahal Rasulullah itu dijamin maksum terlepas dari dosa-dosa semuanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarine panjenengan Muhammadiyah jarine nggih. Nyong nggih jarine kados niku Muhammadiyah. Berarti nek jenenge Muhammadiyah, Muhammad niku adalah nabi kita, kekasihnya Gusti Allah. Backingane pusat. Nek ngendika Gusti Allah. Nek ngendika Nabi Muhammad niku langsung saking Gusti Allah, tidak pernah ngomongnya itu sesuai hawa nafsunya. Tidak ada kepentingan-kepentingan politik di belakangnya. Kalau ngomong ikhlas semuanya, pokoknya wis kanan kirinya, ya, depan belakang atas bawah semuanya itu naungannya Gusti Allah semuanya. Ya, wa ma yantiku hanil in huwa illa apal kabeh itu. Wa ma yantiku hanil hawa, tidaklah Rasulullah yantik ngomong. Yantik itu ada beda ada takalum, ada qala yaqulu, ada natoko yantiku. Nggih. Natoko biasanya adalah tidak hanya sekedar ngomong, tetapi omongan yang dalam isinya. Dan mantiki. Mantiki itu artinya sesuatu yang nopo nggih? Membutuhkan proses berpikir yang tidak asbun dan juga argumennya sangat kuat gitu. Nggih. Itulah natoko artinya. Nah, ini jelas argumennya paling kuat di dunia, di seluruh alam semesta. Dari Gusti Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nggih. Tidak pernah terucap dari Rasulullah berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi pasti dibimbing dari pusat. Dari backingane pusat Gusti Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha, pasti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita katanya Muhammad. Nggih, kita Muhammad, kata yang lain Muhammad itu nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna lakala ajran ghairu mamnun. Wa inna ka la'ala khuluqin adim. Banyak menghafal Al-Qur'an di sini. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau wahai kekasihku, kata Allah. Karena kekasih Gusti Allah mung kalih Rasulullah dan juga Khalilullah Ibrahim. Sinten? Nabi Ibrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau itu punya akhlak yang sangat besar, yang sangat agung. Agung sekali. Akhlak yang paling baik. Akhlaknya Rasulullah SAW. Suami yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Pemimpin paling baik adalah Rasulullah SAW. Pengatur strategi yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Nah, yang paling cerdas, paling ganteng, orang bilang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikatakan di surat Yusuf itu, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at
falamma sami'at bimakrihinna wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin. Nabi Yusuf ini ketika waktu itu terdengar desas-desus di kerajaan bahwa istrinya Al-Aziz, istrinya Raja Mesir itu katanya berselingkuh dengan fatahnya, dengan pelayannya, seorang pemuda yang katanya namanya Yusuf itu. Kemudian karena istrinya Al-Aziz ini atau Fir'aun pada waktu itu, Fir'aun itu macam-macam. Ini Fir'aun zamannya Nabi Yusuf. Itu dia karena dengar itu, suaranya kok nggak bagus, akhirnya seluruh wanita yang ada di negerinya diundang semua ke istana. Habis itu apa yang dilakukan? Setelah diundang, ya, diwehi peso, dikasih peso, dan pesonya itu ramung peso tok, peso nggo ngopo nggih? Diparingi apel napa kalian jeruk napa pelem nggih? Diwehi kabeh ibu-ibu, mbak-mbak, gadis-gadis, perawan-perawan semuanya sing ayu-ayu, sing macung-macung, sing ora pati macung kabeh dikumpulke. Sing ireng karo sing ireng banget, sing putih karo sing putih banget dikumpulke. Sing bangir, sing ayu kabeh matane biru, matane ijo, matane ireng kabeh dikumpulke. Kemudian istri Al-Aziz ini yang katanya namanya Zulaikha, itu didatangkan. Kamu maju. Habis maju, semuanya pada terkesima dengan kegantengannya Nabi Yusuf yang luar biasa. Seketika faqatta'na aydiyahun. Artinya apa niku? Maka mereka, mbak-mbak tadi semuanya, para gadis semuanya yang ada di negeri itu memotong tangannya sendiri. Aidiyahun, bukan asobiahun, nggih Pak nggih. Bukan asobiahun, nek asobiahun iku jari-jari. Iki aidiyahun. Berarti napa? Tangane. Tiris-tiris. Kotok itu artinya nugel. Ya Allah. Tapi nugele mbuh krasa mbuh ora, kayane ora krasa wong deleng. Allah. Dia akhirnya ngomong, "Mahada basyara in hada illa malakum karim." Opo iki gantengnya luar biasa, iki tau duwong, iki kita malaikat ke sing turun menjelma menjadi manusia. Akhirnya ora krasa jebret. Pas didelok, ya Allah sing tangannya wis ilang. Itulah Masya Allah. Nabi Yusuf gantengnya sampai seperti itu. Tapi Nabi Muhammad itu tidak kalah ganteng. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu luwih ganteng. Wangi. Nek Nabi Muhammad teng mriki, panjenengan teng mriko. Niku wis sereng-sereng iki wis, ya Allah iki mampune Rasulullah kok wangi banget yo. Betah banget itu. Makanya akhirnya ada syair ya, laukana bainanal habib ladanal qasi wal qarib min toibatin kurbal habib taliban husnur rotib. Kalau seandainya Rasulullah itu ada di tengah-tengah kita, maka yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Betapa indahnya menyaksikan wajah Rasulullah, Nabi yang sangat indah ya. Kekuatan Nabi itu lebih dari 10 orang manusia biasa. Rasulullah itu keker, kuat-kuat. Nah, nek nyeritakeun Nabi wis akeh lah. Kadang nek nyeritain Nabi, kadang nek kita baca ya, kita bahas tentang tulisannya Sofiumur Rahman Al-Mubarak tentang Sirah Nabawiyah. Nek dibaca tuh kadang ngantek merebes milih. Jenengan wajib baca niku, Pak. Apa meneh Muhammadiyah. Muhammadiyah ora kenal Nabi niki piye? Muhammadiyah tahu
seluk-beluknya Rasulullah, tidak tahu sejarahnya, maka diragukan kemuhammadiyahannya, diragukan jiwa-jiwa yang Muhammadinya itu. Maka harusnya kita malu kalau misalnya kenapa kita Muhammadiyah tapi kita sudah menisbatkan ke Nabi Muhammad tapi kita sendirinya ora kaya Muhammad. Jangan-jangan kaya musuh Nabi Muhammad. Sing jenenge Abu Jahal. Naudzubillah nggih. Abu Jahal nggih. Abu Jahal niku nggih dari Rasulullah yang bilang ya. Nek orang-orang Quraisy ngomongnya Abul Hakam. Abul Hakam itu apa? Bapaknya orang-orang yang bijaksana. Nggih, bijaksana apa nih gitu kan. Makanya Abu Jahal gitu. Pak Dene Rasulullah, Umi Rasulullah enggak senang sama Rasulullah, maka dijulukinya Rasulullah bukan Muhammad, tapi Mudzammam. Apa? Mudzammam. Muhammad itu adalah puncak tertinggi dari akhlak manusia. Dinyek jadi Mudzammam. Seburuk-buruknya manusia. Tapi siapa yang buruk? Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah, pertama monggo silahkan panjenengan kita saling introspeksi diri. Kemuhammadiyahan kita, panjenengan kita semuanya pemuda Muhammadiyah Aisyah, ya. Dari kata-kata Muhammadiyah berarti kita menisbatkan pengikut Rasulullah dan tidak cukup dari jadi pengikutnya. Kita juga harus takhalluqu bi akhlaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau nek ora go Sayyidina oke lah. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kita berakhlak kepada akhlaknya Rasulullah. Nah, makanya ngajine kita males burung Muhammadiyah. Nek DJI nopo kumpul-kumpul rapat kegiatan males burung Muhammadiyah. Nggih, nek nopo dikon apa misalnya nek kokam dikon mengkawal ustad. Ustadnya dikawal ke. Banyak ustad terjadi penikaman. Ngeri banget ya. Beberapa tahun lalu itu kadang ada video-video tiba-tiba ana jamaah ingin ngaji. Jamaah saka mbuh sapa melayu sarep dipentung ustadnya gitu. Gitu ya. Ini muga-muga ora ono. Enggak ada lah nggih. Enggak ada gitu. Nek ada saya langsung undang kokam ini Pak Basair. Pak Basor nggih, ngapunten kalian aduh Basor, Busyro barang ono wis akeh Pak Basor itu. Gitu ya. Nah, terus nanti yang Aisyahan gitu ya. Aisyahan pengajian Aisyahan. Terus nopo biasanya Aisyah IPM-e njaluk nopo donatur njaluk nopo IPM kegiatan njaluk snack. Bismillah, sediakan gitu nggih. Nah, itulah seperti itu. Maka kita takhaluk bi akhlaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, saya dipeseni materinya nopo? Saya nanya materi nopo Mas? Cari ini materinya tentang jihad bae Mas. Jihad tentang ilmu sama tentang pemuda. Wah, kayak teman nggih. Oh nggih kula jarang taken kali Mas Afid niki tekan jam pinten niki kira-kira Mas? Jam 11. Wah. Jam 11. Tahu kita mulainya nunggu jam 9 nek kula pas ngomong tit ngeten nggih. Niku nek versi jame kula jam 8 pojol 20. Dan sekarang baru jalan jiro lebih setengah jam. Berarti masih ada setengah jam lagi. Oke. Apa tangan jam 10. Gimana napa-napa? Kula tak wangsul jenengan dilanjutke apa. Nih, oke. Wah, tentang jihad itu menarik. Tadi ya saya udah sepil gitu. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Nggih. Berangkatlah kamu dalam keadaan berat maupun ringan untuk napa? Menegakkan berjuang di jalan Allah. Nah, jihad niku napa sih? Jihad niku napa kira-kira? Jihad, oke, jihad niku pahlawan kita yang ada di Hamas sana. Ya, Hamas merangi Zionis Israel, perang, merakit bom,
menyusun strategi perang, hebat banget mereka membuat ya, sampai membuat terowongan sangat panjang bahkan sampai ratusan kilometer. Tapi terowongan itu sampai hari ini belum terpecahkan oleh mereka para Zionis Israel. Ya, hebat banget. Ya. Kenapa jenenge senjatanya mung sangat terbatas, ya. Sangat terbatas, sangat minim gitu. Tetapi kalau di rata-rata kalau kita baca data, sing menang sinten? Sing menang Hamas, Pak. Mereka wis ngebom kabeh, segala hal dilakukan. Ngundang koncone, ngundang setane. Amerika, ya, diundang, datangkan misil, datangkan BREM, datangkan MP4 M4A1, datangkan macam-macam ya, AK-47 dan sebagainya. Tetapi mereka sejatinya kalah dan mereka tentara-tentara yang bukan apa-apanya gitu ya. Maka saat itu juga saya juga akhirnya tadabbur ya di ujung surat ujung juz ya, di ujung juz 2 niku. Kam min fi'atin qalilatin. Jajal nyeletuk apa lagi? Karo ngecek meneh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratam biidznillah. Pak Ustadz Imam ini Masya Allah tadi baca surat Luqman apa nggih Pak? Ya. Masya Allah ya. Oh, hafalannya itu. Nah, harus ada generasi-generasi penerusnya. Ustadz sinten nggih Pak? Namanya Pak Kiai sinten? Pak Zainuddin Khalil Zainuddin, penghias agama. Makanya suaranya menghiasi Purbasana. Nggih, Pak Zainuddin niki. Jadi panjenengan ini generasi-generasi bawahnya juga harus ada penghafal Al-Qur'an seperti Pak Zainuddin. Jangan sampai terputus. Silakan di napa? Di kader Pak, sekolah, nyantri. Nggih. Nyantri dimanapun boleh. Nyantri teng tepate kula nggih Parang. Mas Faiz, Ustadz Faiz teng pundi? Saya di Darul Falah Merden. Kebetulan baru datang 2 bulan kon langsung ngajar teng mriko. Dadine nggih. Yo, melu-melu ngrewangi. Monggo, di sana alhamdulillah ada satu murid yang sudah 30 juz tor. 30 juz selesai. Yang lain ada yang 15, ada yang 10, ada yang mungkin baru dapat 6 karena targetnya itu ya mungkin 7 atau 6 atau 12, tapi ada yang sudah 30. Luar biasa. Monggo. Nah, saya kemarin juga yang temeriki ada mubalik hijrah nggih. Cewek-cewek, adik-adik mbak-mbak itu, enten Lutfi, enten sinten malih Jihan nggih. Terus sinten malih? LG, sinten malih? Bella. Salsa. Nah niku nggih niku murid-murid kula teng mriku, nggih. Nah, jadi wingi murid siki ya gurune gitu nggih. Nah gitu. Silakan dimanapun nggih, boleh gitu. Di kader biar Al-Qur'an ini membumi ya, membumi. Baik. Tadi apa? Ketika perang nggih. Perang itu tadi kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil itu mengalahkan pasukan yang besar. Gimana perang Badar? Bagaimana perang Uhud? Bagaimana perang Yarmuk? Bagaimana perang Hunain? Bagaimana perang yang perang terakhir itu perang apa? Yang perang Tabuk, nggih? Perang Tabuk dan sebagainya. Masya Allah. Itu kalau jenengan baca semuanya pasti pasukan Rasulullah itu pasti paling sedikit, pasti lebih sedikit. Nggih, pasti lebih sedikit. Bagaimana perang Uhud? Pasti 3 kali lipatnya. Rata-rata pasti 3 kali lipatnya. Nggih, 300 melawan 1000. Perang Uhud. Tapi napa? Oke, perang Uhud ada yang bilang kalah, tetapi saya tidak mengatakan kalah, justru menang. Ya. Kenapa? Karena ketika terjadi sudah perang, oke, Rasulullah hampir terbunuh. Rasulullah sampai lari ke Bukit Uhud, ya. Di bukit nek jenengan pernah umroh niku ada niki kan ada napa nggih? Ada tempat khusus kaya bukit tapi ora pati dhuwur, tapi yo paling mungkin 50 meteran lah nggih, tapi gede. Niku ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat niku napa? Gunung untuk pemanah. Gunung untuk apa? Pemanah. Nah, gunung untuk pemanah. Kemudian Rasulullah melawan pasukan Quraisy. Dan di situ juga akhirnya ada yang syahid. Bahkan
yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu paman Rasulullah yang bernama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, syahid pada waktu itu. Ya. Nah, itu cobaan yang paling berat di masa Rasulullah. Gara-gara ini tidak manut sama Rasulullah kan, nggih. Ini kan penceritanya pun viral nggih, kisah niki nggih. Para pemanah tidak manut sama Rasulullah, pada Rasulullah bilang, apapun yang terjadi, menang maupun kalah, jangan turun dari bukit. Jangan turun dari bukit. Seakan-akan tuh Rasulullah tuh tahu, Rasulullah kan ngerti kabeh sebenarnya ya. Wes akan dibisiki ya. Gusti Allah tuh udah ngasih tahu Rasulullah itu bakal ada sesuatu gitu kan. Sekang pusat langsung gitu kan, di-spill dari pusat. Tapi dilalah ya umatnya itu dilalah pas orang manut nih nggih. Goro-goro termakan oleh kenikmatan duniawi yang sementara. Nggih kan? Lah sapa sing ora seneng begitu menang, awalnya kan menang nggih? Menang. Terus habis itu lihat podo ono panah, ono tombake, ono perisai ono kuda-kuda nih yang masih gagah-gagah gitu ya. Pada pengen kabeh gitu. Gitu kan nek didol lumayan dan jadi ghanimah gitu ya. Jadi ghanimah bukan didol, jadi ghanimah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Malah ternyata kafir Quraisy sudah mengintai dari belakang yang dipimpin oleh sinten? Khalid bin Walid, nggih. Sinten? Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid pas waktu itu belum masuk Islam, nggih. Walaupun setelahnya masuk Islam dan menjadi pahlawan nomor wahid bisa dikatakan. Karena belum pernah sekalipun perang yang dilakukan Khalid kecuali Khalid pasti menang. Hurung tahu kalah babar belas gitu. Pas ketika nanti setelah masuk Islam. Akhirnya gunungnya di sini ya. Gunungnya di sini, peperangannya di situ. Terus ini Khalid itu sudah mengintai dari sana, kemudian dia lari dengan pasukan berkudanya, muter-muteri gunung, akhirnya membelakangi para yang perang itu, yang lagi pada ngambilin ghanimah, begitu sampai diperangi, akhirnya ada yang meninggal, syahid. Salah satunya tadi Hamzah bin Abdul Muthalib dibalang sama Wahsy, tepat kena jantungnya, begitu langsung syahid. Rasulullah dilindungin sama 10 orang ya. Dilindungin. Rasulullah. Bahkan ada yang ngomong Rasulullah telah meninggal gitu. Yang itu akhirnya sempat membuat nyalinya tambah ciut semuanya. Wis pokoknya hancur semua Rasulullah seranono priye meneh itu. Ya. Ada yang seperti itu, ada yang akhirnya enggak, ada yang bilang sahabat salah satunya saya lupa itu bilang Nabi Muhammad meninggal maupun tidak meninggal, kalian harus menyelesaikan semuanya di sini. Selesaikan. Mati hidup mulia atau mati syahid. Ya. Habis itu Rasulullah ternyata belum meninggal dan Rasulullah masih diperangi dan dibentengi oleh sekitar 10 orang. Dibentengi sampai Rasulullah lari di gunung yang sekarang tuh gunungnya itu konon ya, jenengan ke sana itu gunungnya Wambuwangi. Kenapa? Karena ada sisa-sisa darahnya Rasulullah yang ada di sana gitu. Sisa darahnya Rasulullah yang ada di sana menundukkan wangi konon. Saya belum pernah sampai ke sana kan agak jauh. Tapi kalau di Jabal Rumahnya itu, Jabal Rumat itu saya pernah naik dan di video IG-nya saya ada lagi saya ngomong langsung di situ di tempatnya langsung. IG-nya saya Faiz Albadarmawan. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ikuti ngeten nggih. Nah, kita mengambil pelajaran. Setelah itu seakan-akan kalah gitu ya. Tetapi sebenarnya draw. Draw itu apa? Orang yang menang, orang yang kalah. Tapi jane menang. Kenapa? Hebatnya Rasulullah begitu setelah selesai kemudian langsung dibawa ke Madinah. Jaraknya Madinah kotanya Rasulullah itu sama Gunung Uhud dari Masjid Nabawi itu ngene tok ketok. Ngelongok gini udah kelihatan. Jadi kaya nang Purbasana terus gunungnya nang dia kayak Gunung Lumbung kata saya. Walaupun ngetos Gunung Lumbung barang nggih. Gunung Lumbung mriku kan nggih? Pundi mriku? Nggih, maksudnya kula mriku. Wis kelalen ngono wis kelalen gitu ya. Saya pernah Gunung Lumbung itu. Kurang lebih lah sing keton pokoknya gunung nopo lah terserah. Kelihatan gitu. Tapi jalannya lumayan jauh gitu. Nah, begitu sampai di mana? Sampai di base camp ya, sampai di base camp itu Rasulullah langsung apa? Kejar mereka. Mereka seakan-akan merasa kita kalah gitu. Padahal mereka juga sebenarnya merasa dia juga kalah gitu. Paham enggak? Saling ngerasa kita kalah semua. Nah, biar genah sapa sing menang.
Ya udah, Rasulullah orang-orang yang tadi di Uhud, maka belum besoknya itu. Kalau dalam riwayat kalau nggak salah itu malamnya atau tengah malamnya itu dijemput di daerah namanya Bi'rul Asad atau apa saya lupa. Itu di bahasa Indonesia kan ya Sungai Singa ya, nama jeneng mau lah, jeneng daerah gitu. Nah itu ke sana gitu. Nah akhirnya pas datangin ke sana ya mereka kocar-kacir, udah akhirnya selesai. Nah ya kita bisa katakan kita menang gitu. Ada peneliti mengatakan kalau pada waktu itu ya Rasulullah menang mutlak gitu, dalam arti ya tadi yang pemanahnya akhirnya juga tahu ada Khalid bin Walid, akhirnya mungkin bisa Khalid bin Walid mati pada waktu itu gitu kan dan sebagainya. Itu ada penelitian yang mengatakan nih itu Islam sudah tersebar sampai Eropa, bahkan sudah setengahnya Amerika. Ada penelitian mengatakan seperti itu. Tetapi sudah qadarullah ya, sudah qadarullah kita dan sudah hidup sampai hari ini, dan Islam pun juga sudah sangat besar gitu. Oke. Tetapi jangan lupa besarnya kita ini, oke. Kata Rasulullah nanti kalau di akhir zaman itu walaupun besar tapi umat muslim tuh koyo kabeh ora kabeh. Sedikit banyak ya. Sebagian mereka kena penyakit yang namanya penyakit wahan. Apa? Wahan. Napa niku wahan? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Bukan takut akhirat, takut mati, ya. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, yang dikejar dunia tok sampai kelalen karo kapan dewek mati. Memang kadang kita nek nggih Pak, bahkan mungkin kita cek mawon lah. Kita nek ningali dolanan apa nggih, segala yang menyibukkan kita, yang membahagiakan kita gitu, dopaminnya kita akhirnya banyak ya. Hormon dopamin itu hormon yang merespon kebahagiaan. Jenengan melihat TikTok, scroll TikTok. Urung rampung videone nembe 2 detik wis iki. Urung 2 detik wis iki, urung 2 detik iki gitu ya. Akhirnya otaknya ini seneng banget dengan yang instan gitu ya. Mungkin generasi-generasi ini bapak-bapak kayaknya ora. Kebanyakan gini panjenengan generasi nopo nggih, baby boomers dan apa rit gitu ya. Kita kan generasi milenial sama Gen Z namanya tuh. Ini kok orang yang hidupnya tahun 96 sampai yang lahirnya 2012. Nanti generasi milenial itu sekitar tahun 80-an. Jenengan yang di atasnya mungkin jarang mainan HP. Tapi anak-anak sekarang itu kan udah ya, dolanan gitu. Nah kadang kita kan sampai seneng gitu ya. Kadang nanti kayak kelalen gitu. Maksudnya nasihat-nasihat agama kadang kelalen. Yang akhirnya bahkan sekarang nih jihad yang paling besar nih. Jihad paling besar itu bukan setelah kita berperang. Kata Rasulullah pas habis pulang jihad di Badar, nggih, Rasul mengatakan jihad terbesar bukan ini. Jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Wah, ini jihad paling abot. Paling tidak mudah. Kenapa paling tidak mudah? Karena cuma kita sama Gusti Allah tok sing ngerti. Jadi Allah dan kita tok yang tahu, orang lain nggak tahu, gitu ya. Jadi kita kalau tidak kuat imannya, ya akhirnya yang tadinya cuma lihat TikTok video ceramah Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad, muncul lagi Ustadz Khalid Basalamah, buka lagi, loh malah kayak kainnya akeh gitu nggih. Ini malah ono mbak gitu. Iya itu dia. Itu kalau bukan iman yang membimbing maka kita pasti kejemblong, dan itu jihadnya di situ gitu. Makanya tadi bilang kita seperti menggenggam bara api, karena sekarang nek dulu pas dorong ono HP nek pengen pelirik wong wedok itu ya, misalnya pengen delok wong wedok kan ya kudu nekoni deset kemana dulu gitu nggih. Nah saniki wis ndelok wis enten gitu loh. Itu jihadnya berat sekali. Jihadnya tidak mudah gitu. Tapi kalau dibandingkan beratnya jihadnya Nabi Yusuf, ya orang bandingannya. Nabi Yusuf itu ya. Wah, nek jenengan, nek kita sembuh ya ora kuat gitu. Gimana itu? Falamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Terus ayat selanjutnya, walaqad hammat bihi wa hamma
hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah, orang Allah itu nih. Orang Muhammadiyah ding kalian nggih. Nah, itu ayatnya gitu, Pak. Jadi sempat nggih Zulaihah itu punya keinginan bahkan pada waktu itu cuma berdua tok teng dalam ruangan, nggih. Teng dalam ruangan orang sapa-sapa amane pol. Bahkan di ayat itu wa ghallaqatil abwab wa qallaqatil abwaba wa qalat haytalak gitu. Ini diartikan tuh merinding sekali gitu. Ini kan wongnya ayu banget, wong Mesir tuh nek jenengan ngerti ayu banget, Pak. Ya, Mak. Ini bojone yang kon weruh malah kan ini. Teman-temannya Mesir soalnya gitu, ya. Mesir itu ya itu putih-putih, bangir-bangir, mancung-mancung, matane biru gitu, ke. Itu ada yang kayak gitu. Jadi godaannya pasti besar itu orang-orang sana ayu-ayu gitu ya. Nah, godaannya sangat berat. Ditambah ghallaqatil abwab, ditutup pintu nih. Kata-kata ini di Al-Qur'an ini jelas banget. Ghallaqatil abwab, bukan ghallaqatil bab. Nek ghallaqatil bab kan nutup pintu siji. Nah niki ghallaqatil abwab. Berarti ngluwih kang siji, lebih dari 3. Bahkan dalam riwayat itu pintune ono 7. Bukan pintune siji, loro, telu, papat, 5, 7. Mboten, tapi siji, loro nang balike. Telu balike. Papat tekan tekan 7. Ditutup kabeh. Terus orang mau ditutup tok, langsung mengatakan apa? Hai talak. Hai talak ini artinya kene sayang cah bagus kene. Wah, itu wis pokoknya wong lanang wis abot sekali. Ya. Godaannya jihadnya benar-benar luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf yang walaupun sempat ada keinginan, tapi Nabi Yusuf tentunya maksum, tentunya orang yang nabi tidak ada kemanusiaannya, tetapi Nabi Yusuf sangat kuat imannya. Makanya di ayat ditutup dengan ibadinal mukhlasin. Beda enten pak mukhlas teman iki jenenge pak mukhlas. Wonten pundi jajal ngacung? Oh mboten wonten. Nek pak mukhlas enten wonten? Mboten. Ya mungkin mau ngendi nggih enten pak mukhlas enten pak mukhlas. Kudune ngerti artine niki. Pak nun sewu, ini nama mukhlis sama mukhlas itu perbedaannya tuh napa nggih? Lumayan drastis gitu. Nek mukhlis itu adalah orang yang ikhlas, tetapi keikhlasannya itu butuh usaha dulu, gitu. Jadi misale kon napa jenenge? Apa ya misale sing abot-abot. Kon melu kegiatan Muhammadiyah gitu. Jane abot iki ngurusi nang kebon, gen ngapa, iki sarep gen panen dan sebagainya gitu nggih, malah di kon ini abot gitu. Kon ikhlas ya, angel temen ya mungkin iki. Angel tapi istilah ikhlas insyaallah engko ono rezeki yang min haitsu la yahtasib gitu ya. Yang tanpa diduga-duga. Habis itu akhirnya dia bisa ikhlas. Itulah namanya mukhlis. Jadi harus usaha dulu, abot brin. Nah nek mukhlas itu ikhlasnya itu sudah dari sononya, Pak. Sudah dari pusatnya. Jadi sudah nopo nggih. Internalnya niku wis disetting dadi wong ikhlas ora usah tanpa dengan napa jenenge usaha. Memang wis dasare apik banget. Itulah Nabi Yusuf. Gitu ya. Makanya jenenge anake jenengan dijenengi Pak Mukhlas, Pak Mukhlas. Mukhlas mangke nggih. Tapi jarang kan ya zaman siki jenenge Mukhlas kayaknya jarang ya. Jenenge opo gitu, Kenzi, terus apa jenenge, Abqori, terus opo Al-Laisi, wis macem-macem lah gitu ya, gitu. Nah mukhlas kayaknya jarang gitu. Padahal jeneng mukhlas itu banyak. Nah itu tadi Nabi Yusuf itu ya akhirnya dengan pertolongan Allah ya, walaupun wis nganti ya, ditarik-tarik Pak, bayangkan Pak, ya kan? Apa itu ya ayatnya itu ditarik-tarik itu sampai sobek gitu. Tapi yang sobek yang bagian belakangnya Nabi Yusuf. Bayangkan wis dijai ngene, tapi Nabi Yusuf qala ma'adallah. Itu Nabi Yusuf langsung bilang ma'adallah, naudzubillah, enggak mau saya
Saya punya Allah, Allah melihat. Walaupun seluruh manusia di muka bumi ini tidak melihat, tapi Allah, cukup Allah aja yang melihat saya. Maka ma'adallah, naudzubillah min dalik. Nyahlah kamu, setan yang berbentuk wanita. Oh gitu ya. Setan tapi ayu gitu. Wah, pokoknya tapi Rasulullah Nabi Yusuf lari, tapi lari dikejar, cekeli burine nganti suwek, Pak. Nah, nganti suwek kan dibayangkan kan berarti kan keras banget ya. Nganti suwek loh, bayangkan. Jajan yang jenengan kene rit kamu kene maju terus tarik nganti suwek apa ora jal. Kayaknya orang nganti suwek gitu. Berarti wongnya rosa banget. Itu Ibrahim ya rosa banget. Nah, itu jihadnya luar biasa. Nah, kita kan enggak diuji sampai sebegitu berat. Nggih. Ya nek ujiane dhewek disamakan karo nabi ya kita wis rampung dunia akhirat nggih gitu nggih. Nah, gitu. Tetapi dari sini kita belajar, kita tetap harus berjihad melawan apa? Hawa nafsu. Ini saya dan panjenengan semuanya gitu ya. Tidak mudah nih. Dan fitnah terbesar niku fitnah sinten Pak Bu? Ibu-ibu ngertos Bu, fitnah panjenengan, fitnah paling abot niku fitnah apa Bu? Kita beda Bu. Nek kita laki-laki sama ibu-ibu beda. Nek laki-laki fitnahnya wanita. Nek wanita fitnahnya laki-laki enggak. Harta nggih. Harta yuk dikasih fitnah masing-masing. Karena kita sebagai laki-laki wis disetting saking pusat, Pak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Tuh kata-katanya minan nisa. Zuyyina lin-nasi, telah dibuat indah untuk manusia khususnya laki-laki. Kecintaan yang mendalam, hubbus syahwat. Kata-kata ini syahwat, Pak. Syahwat itu artinya keinginan yang sangat mendalam terhadap apa? Nisa. Nomor pertama an-nisa. Baru kemudian wal banin, anak-anak, wal qanatiril, harta dan seterusnya. Paling pertama an-nisa, perempuan. Dan perempuannya bukan mar'ah disebutnya, tapi an-nisa. Wanita-wanita. Jadi orang mung siji tok. Jadi digoda wanita itu godaan yang berat, gitu ya. Maka di ayat lain inna kaidakunna azim. Sedangkan setan inna kaida syaitoni kana dhaifa. Bayangkan Pak, ini perbandingan yang beda. Tipu daya wanita dengan tipu daya setan itu perbandingannya itu 180 derajat. Padahal setan wis lumayan hebat ya. Gitu kan, kadang-kadang kita sholat tepat waktu, kadang alot, itu kan setan gitu ya. Ojo nyalain setan tok, tapi kita juga mungkin setannya kita juga gitu ya. Gitu yang sudah ada setan di dalam tubuh kita, diruqyah gitu dan sebagainya. Nah, tetapi setan tuh sudah sangat hebat tipu dayanya. Tetapi kata Allah di dalam Al-Qur'annya, inna kaida syaitoni kana dhaifa, sesungguhnya tipu daya setan itu dhaifa, lemah, kroco, enteng. Tapi nih, lihat nih. Inna kaidakunna azim, dan tipu dayanya wanita azim, Pak. Besar pol, gede banget. Maka dari itu, sing urung nikah, menikahlah. Sing wis nikah, sing matur sanes kula Bu, bapak-bapak niki Bu, nggih. Nggih, jadi nek wis nikah jaga istrinya, nggih, dengan baik-baik. Nggih. Kalau tergoda dengan wanita lain, ada di jalan, Rasulullah punya resepnya. Datangi istrimu. Kalau istrimu nggak ada, iya coba. Yo sabar, gitu ya. Yo ngopi kek, gitu. Pokoknya sampai hilang nih bayangan-bayangan yang tidak bagus itu. Karena wanita itu istri kita menjadi benteng yang sangat kuat yang membentengi itu, Pak. Bersyukurlah panjenengan dan kita semua yang sudah menikah, walaupun juga tetap diuji juga, ya. Gitu kan? Diuji mboten, Pak? Diuji. Napa ujiane? Guyung-guyu tok jawabane wis artine iya maksudnya. Gitu nggih. Jadi besar sekali. Ini jihadnya tidak mudah gitu. Dan perempuan-perempuan kan enggak seliweran nang ngarep dewek, tapi seliweran nang HP-ne dewek. Laras. Jadi jihad ini, tapi barang siapa yang berhasil, Pak.
nanti panjenengan oleh bidadari malah. Jadi begitu weruh gini, astagfirullahaladzim. Astagfirullah malah urung ingin dipantengi. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Ya astagfirullahaladzim ya manusia. Kesabaran kata Rasulullah itu pandangan pertama itu yang dimaafkan. Gitu ya. Pandangan pertama yang dimaafkan, yang ditoleransi. Tapi ini pandangan yang kedua itu. Maksudnya pandangan yang pertama itu maksudnya bukan berarti nek video nganti 2 menit terus dipantengi mung pisan tok ora kedep gitu. Ora kayak gue gitu. Memaknanya itu. Memaknanya ketika kita tersadar bahwa itu salah gitu. Jadi astagfirullahaladzim. Malah dilanjut ke astagfirullahaladzim gitu kan enggak, tapi astagfirullahaladzim langsung di scroll yang lain gitu. Malah wadah mending ya scroll maning. Scroll maning. Berarti itu nek kata kemarin pas musfil tarjih orang tarjih PWM bilang surgamu surga dan nerakamu tergantung dari algoritma TikTok dan Instagrammu. Oh, ngeri banget kan. Itu. Jadi cek algoritma nek gambare api-api pengajian gitu ya mungkin hiburannya apa ndelok kartun apa ya wis lah mungkin masih selamat ya sing liyane ono oh jebule iki ono iki jebule jenengan tok sing ngerti gitu ya. Saya nggak akan pasti iki ya sing rupa-rupane kaya mboten ngeten. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Itulah jihad yang tidak mudah. Inna kaidah syaitoni kana dhaifah, sedangkan kaidahnya perempuan itu azimah. Inna kaidakunna azim. Sangat besar. Nah, ini jihad, Pak. Nah, terus tadi kita ngomongin jihad itu kok artinya apa sih? Kalau kata Imam di Majmu' Fatawa, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, apa itu al-jihad? Al-jihad itu huwa badlul juhdi wa taqati fi tahqiqi ma yuhibbullah wa daf'i ma yakrahuhu. Al-jihad itu huwa adalah badalul juhdi wa taqati. Mencurahkan segala kemampuan sampai titik darah penghabisan, ya. Dengan sebenar-benarnya mencurahkan segala kemampuannya, kekuatan yang ada dalam dirinya. Dalam hal apa? Dalam hal apa dulu nih? Fi tahqiqi ma yuhibbullah. Dalam rangka untuk menegakkan apa-apa yang Allah cintai. Dan juga apa? Dan dalam rangka untuk menolak apa-apa yang Allah benci. Oh ini pengertiannya jamik manik, sangat langsung difahami. Sangat ternyata itu gitu. Oh jihad. Nah sekarang kita lihat panjenengan ini. Wis lah panjenengan mawon gampangane. Jenengan tadi wis diceritake monong awal jenengan segala perjuangannya wis bahkan enteng tekan gini gitu ya. Jenengan tadi mengeluarkan daya dan segala kemampuannya untuk kesini nggak Pak? Enten sing kesini itu nganti ngentokna duit 1 juta enten? Oh boten gitu nih. Berarti urung jihad. Terus mungkin napa jenenge di dalam diri panjenengan ada enggak yang kepentingan lain yang sebenarnya sama kuatnya dengan ngajinya ini? Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Nek iya berarti jenengan masuk kategori sedang berjihad. Tapi karena memang enggak, wah nyong kan gara-gara ora kepenak Mas. Tangga-tanggane pada teka, masa nyong ora teka gitu. Ya jelas nyong teka lah Mas. Ya gue kira-kira jihad apa gitu. Jenenge napa niku gengsi, tapi gengsi yang bagus gitu ya. Akhirnya datang gitu ya. Nah, itu tadi kita cek nih, kira-kira udah jihad apa belum gitu ya. Setelah itu, fitahki kima yuhibbuhullah. Kira-kira ngaji kados niki niku Gusti Allah seneng napa mboten, Pak? Seneng napa mboten? Ngertos saking pundi seneng? Napa? Hanif? Oh, nah Hanif ya jebule ya. Nah, apa kira-kira seneng napa mboten Gusti Allah? Seneng. Seneng mboten? Jawabnya sing yakin, seneng mboten? Pengajian kados niki Gusti Allah seneng mboten? Buktine? Nih,
Masih di Ali Imran. Tadi kan wis bahas zina linasi hubu syahwati sampai terakhir. Kemudian ayat yang lain tentang ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini dia. Qul, katakanlah, in kuntum, jika adalah kalian nih ya, kuntum tuhibbunallah, bener-bener cinta kalian marang pangeran, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti sinten maksudnya? Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kurang ikuti apa kita ini? Pemuda Muhammadiyah Gusti Allah niki. Muhammadiyah kan pengikut Muhammad ya Allah. Jadi mudah-mudahan dari namanya saja kita udah akhirnya dapat hadiah napa? Yuhibbukumullah. Gusti Allah cinta kali kita semuanya. Mudah-mudahan. Diamini orang amine? Amin. Amin. Amin tok ora cukup. Kuling kudu yuhibbukumullah. Langsung itu ya, langsung dijawab. In itu artinya adawatu syartiyah ya. Napa jenenge alat untuk syarat. Jika maka, jika ini maka ini, jika itu maka anu, jika ini maka anu dan sebagainya. Nah, ini jika kamu ingin dicintai Gusti Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka setelah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Gusti Allah akan mencintai kita semuanya. Pak, kita tadabur sedikit nih. Panjenengan cinta mboten kali anak-anak jenengan? Cinta mboten? Cinta mboten kali istrine jenengan? Bu, ibu-ibu yang jadi istri, cinta mboten kali bapake, Bu? Cinta sing beneran apa cinta sing di mulut tok? Cinta beneran? Cinta dalam semua keadaan atau cinta dalam keadaan tertentu tok? Ada uang, abang disayang. Ada uang, tiada uang, abang ditendang. Insya Allah lah nek ibu-ibu Purbasana dan ibu-ibu Pagentan dan Pagentan dan sekitarnya tidak ada yang seperti itu. Semuanya solehah kabeh. Semuanya konitah kabeh. Konitah ya. Semuanya hafidhuh kabeh. Kabeh. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Sing ora solehah di mana? Di Amerika. Nek di Amerika ora. Amerika kabeh solehah. Kabeh hafidhuh. Kabeh nitah. Semuanya. Nah, cinta. Sekarang kita bayangkan. Jenengan tadi katanya cinta anak, cinta istri. Nek jenengan cinta, itu ketika jenengan ngasih sesuatu, itu biasanya mengharapkan kembali, betul Pak? Betul, saya itu nggih. Karung guyu tapi ya saya itu nggih. Saya itu. Jadi hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya Muhammadiyah menyinari dunia. Muhammadiyah memang memberi tanpa harap kembali gitu ya. Yang mudah-mudahan kita semuanya terhadap apa yang kita cintai, kita memberi tapi harap kembali. Nah, cintanya kita yang cintanya cuma kata Allah, cintanya kita ini kan serpihan cintanya Allah yang cuma sekian persen 0,0%-nya cintanya Allah. Itu aja kita sangat cinta sama istri kita, sangat cinta sama anak-anak kita, sama cucu kita, sampai apapun yang kamu minta, wahai sayangku, nyoh, ini untukmu, demi kamu bahagia. Itu sampai kayak gitu, itu manusia Pak. Tapi nek cintanya Allah, kalau kita dapat cintanya Allah Pak, oh ya Allah, ya, kita mungkin belum minta saja, itu pasti Allah udah ngasih, ya, pasti udah ngasih. Gimana caranya biar kita cintai Allah? Itu tadi, ngikuti Rasulullah. Cara ngikuti Rasulullah gimana caranya? Sinau ini contohnya apa? Maca buku Sirah Nabawiyah. Contohnya apa? Ngaji kados niki. Contohnya apa? Ikut berorganisasi. Contohnya apa? Ngaji saben dinten. Ngajine mau pinten ayat Ustaz? Bebas. Yang penting aja pelit-pelit banget. Padune ngerti hadis.
Alif lam harfun, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Dan setiap harfun itu 10 pahala, 10 kebaikan. Jadi ini bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Orang sadaqallahul adzim. Oh walah bocah. Pelite. Alif lam mim padune ini 30 kebaikan. Wah, cukup lah, lumayan gitu. Wis hari alif lam mim cukup. Jejere HP, scroll IG, scroll TikTok, scroll short YouTube, ngeten nggih. Scroll Facebook, deleng apa jenenge? Apa nek deleng Facebook nggih. Wis macem-macem grup-grup napa bangsane. Pelit banget nih. Nah, padahal Pak ini ada rahasia yang sangat menurut nggih. Yang mungkin tidak semua orang belum semua orang tahu gitu. Tapi ini rahasia. Ini jenis rahasia nggih. Rahasia coba ngomong ke sinten-sinten ini. Mboten lah nggih. Ini rahasia yang harus disampaikan malah. Ada rahasia Rasulullah SAW itu bersabda. Itu kalau jenengan baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab Imam Nawawi ya. Itu ada di situ hadisnya. Ya. Dan ini biasanya Gus Bahak niku bahas niki dan ngamalke niki. Nah, mudah-mudahan jenengan saged ngamalke, kita semuanya saged ngamalke. Apa itu? Di hadis man syagholahul Qur'an an mas'alati atau man syagholahu dzikri an mas'alati dalam riwayat lain. U'tiya afdhala ma u'tiya sakilin. Atau itu afdhala ma u'tiya sailin. Masya Allah, ini bagus banget. Ini Gus Bahak niku kan ilmunya luar biasa nggih. Walaupun jenengan cok ngaji kali Gus Bahak mboten. Oh kan NU Ustaz. Ini kan Muhammadiyah. Ngajinya harus Hidayat tok lah gitu. Saniki mboten zamane kados niku kowe. Beliau oke, mungkin dari latar belakang NU, tapi beliau keilmuannya itu sangat objektif. Bahkan Universitas Muhammadiyah itu mengundang beliau gitu ya. Saking keilmuannya beliau itu udah sekelas profesor, tapi beliau tidak pernah sekolah yang formal. Tapi kalau beliau formal pasti profesor. Wis nang pojok nang di Indonesia itu. Sama Prof. Quraish Shihab gitu ya, yang apa pintar-pintar tafsir gitu. Nah, beliau itu nempel ke hadis niki. Man syagholahul Quran atau man syagholahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'tiya sailin. Oh, ini artinya luar biasa. Nek diartikan ngeten kurang lebih. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, khusus Al-Qur'an ini. An-dzikri termasuk Al-Qur'an itu maksudnya. An mas'alati dari minta kepadaku. Kita kan ajate kadang nggih, mintane kita kadang nggih. Apa meneh nek gen utange akeh. Itu kan lebar salat liyane padha bali kabeh, lampune sok arep dipateni urung rampung dongane. Itu nggih, kalau nek utange lagi banyak misal. Nah, kata Rasulullah ini hadis qudsi ya. Man saqalau an dzikri an mas'alati itu afdhala ma u'tiya sailin. Maka aku akan memberikan yang lebih baik, lebih utama, lebih hebat lagi daripada orang-orang yang meminta. Bayangkan. Hebat benar, Pak. Ini rahasianya dia. Berarti rahasianya tadi memperbanyak membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Tapi memperbanyaknya itu ada qaid di situ ya, ada syaratnya juga di situ. Kalau kita jeli di hadis itu. Syaratnya apa? Kita harus sampai lupa, itu loh maksudnya. Nganti kelalen. Jadi otomatis kan ngaji sejus. Wah, apa utangnya orang kelalen, lanjut ke jus loro. Kira anak utang ya, kan diset lanjut jus telu gitu kan. Sampai bener-bener jenengan nanti patang jus bener-bener kelalen sampai nikmat banget. Ya Allah. Nanti kelalen. Akhirnya Gusti Allah tuh mungkin ya, bukan mungkin. Kita kalau nggak minta pun Gusti Allah tuh ngertos hajat-hajat kita. Nggih. Ngertos, tapi kita tetap harus minta. Tapi kata dia diskusi ini, kita ini memang jalur khusus lah nggih. Ora gampang memang, nggih. Yo nek ora mandi ya berarti mungkin ora bakat gitu nggih. Nek kata Gus Bahak gitu. Nek ora mandi mungkin ora bakat gitu. Ya memang ora gampang gitu.
Gitu ya, memang ya kan maca Quran aja kan kita tidak mudah nggih. Luwih nek layar HP itu nek jenengan dicek layar HP biasanya mungkin 6 jam, 8 jam atau mungkin 10 jam. Ada yang seperti 10 jam. Layar Quran 10 detik. 10 detik gitu nggih. Nah, kayak gitu. Jadi memang tidak mudah. Tetapi barang siapa yang bisa gitu, monggo silakan. Jalurnya banyak kok, nggih. Jalurnya banyak. Jalur pengajian, nggih. Jalur melu pemuda Muhammadiyah, jalur melu kokam, nggih. Jalur nopo Aisyahan, Nasyiatul Aisyahan, nggih, melu pengajian. Ustaz saya ngaji kadang ngantuk Ustaz. Saya bisanya cuma nganter-nganterin pakai mobil, saya biasa jadi sopir tapi dengerinnya sambil ngerokok nang jaba. Ora apa-apa. Loh, nek orang sing jejukna emang wong sekampung, wong pagentan dadi pada mengene kan mboten. Gara-gara wasilahe supir niku luar biasa, jangan meremehkan sopir. Nah, Ustaz yang kadang nek ngaji juga kadang ngantuk dadi nang jaba karo ngerokok karo ngudut. Walaupun udut haram nek Muhammadiyah. Ya, tapi kan sing jukut haram sing ora ya makruh ya gitu ya. Ya, mungkin di sini nggak ada yang rokok kecuali yang rokok itu. Gitu ya. Kalau bisa mau nyaponi tak Ustaz, mau nyaponi lah nek dalam kotor mandan risi kok tak saponi, tak depel nanti sagete kados niku. Oh, luar biasa jal bayangkan nek kotor. Ya, males jenengan orang nyaman. Ini panjenengan kudu matur nuwun kalih sing jihad dalam nyaponi masjid. Ustadz, saya saya alhamdulillah Ustadz punya HP. HP ini lumayan dan saya mantan bisa ngedit. Udah nanti tak edit saya aja Ustadz. Mongko tak kirim nang grup WA ben kabeh pada nge-share kabeh. Luar biasa jihadnya di media sosial. Ustadz ngapura banyong jan kesel banget yakin. Nyung lebar matun. Terus kesel banget lebar isya, jane pengen ngaji tapi keturun ya Ustaz. Akhirnya keturun tapi yang duwe niat, jane pengen ngaji tapi jan Gusti Allah memberikan takdir kepada saya akhirnya iya, ngajine lewat turu. Gitu ya. Ngajine lewat turu. Tapi kata Rasulullah tentang bab niat ini ya, di Riyadhus Shalihin itu ya. Orang yang seperti itu Pak, sampai dia itu sebenarnya pengen banget, itu termasuk pas pas perang Tabuk. Perang Tabuk itu masa paceklik gitu ya. Orang-orang yang bisa ikut perang itu orang-orang yang kaya saja dan orang-orang khusus-khusus gitu ya, yang punya kekuatan khususnya di finansial gitu. Kan perang kan bayangkan berbulan-bulan kan sangune kudu kathah Pak. Nggih mboten? Lho jenengan mung misale kegiatan Muhammadiyah nang Banjar nginep sedina. Sangune pinten? Jal. Zaman Rasulullah perang, Pak. Mengko Bali mbah ora Bali, mbah ora Bali, kadang Bali mbah kadang ora, gitu nggih. Dan wulan-wulanan ora nang Indomaret. Nggih, ora nang rest area. Ora ono soto broto, ora ono soto apa gitu. Soto broto nang Wonosobo ini Manjar apa? Mie ayam apa gitu. Enggak ada. Jadi sanggunya harus banyak sekali, Pak. Gitu. Tapi ada orang yang pengen banget ikut jihad sama Rasulullah. Tapi dia, ya Allah saya pengen banget jihad. Sampai nangis Pak. Dia sampai nangis. Pengen banget ikut jihad Pak. Nah bayangkan Pak. Derajat perbedaan kita dengan mereka. Tuh. Mereka Muhammadiyah dulu. Muhammadiyah. Pengikut Muhammad dulu gitu kan. Pemuda Muhammadiyahnya dulu. Ya. Itu mereka itu nangisnya amargi napa? Amargi pengen jihad sing nganti berbulan-bulan. Nek kita nangis nek mangkat pengajian atau mangkat kegiatan tapi ora disangoni, itu kan beda banget kan. Gitu ya. Beda sekali kita itu. Nah, bayangkan. Tapi kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala apa yang didapatkan orang-orang yang sedang berperang. Luar biasa mboten. Dadi jenengan ampun ngenyek wong sing padha saiki wis sare nang dalem itu, padha ngorok nganti keselen tapi dia punya keinginan yang sangat tulus. Tulus banget pengen banget ngaji, tapi akhirnya bisa ngaji. Nah, itu dia bisa jadi malah mulia mereka. Gitu nggih. Seperti itu. Tapi ya mentang-mentang kados niki jangan terus jenengan napa? Etok-etok matur, etok kesel gitu.
itu ya, terus turu oleh pahala iki harus turu gitu ya. Nah, itu beda itu kan Allah melihat innallaha yanduru ila kok ila suwarikum. Innallaha yanduru ila suwarikum berarti sesungguhnya Allah itu melihat wujudnya panjenengan. Warna kulitnya panjenengan, delengno jenengan ayu apa ora, ireng apa ora, pesek apa ora, bangir apa ora. Gusti Allah melihat itu? Enggak. Gusti Allah melihat apa? Walakin yang duru ila qulubikum. Melihat hati-hatinya kita semuanya. Jadi yang dilihat tuh hatinya, Pak. Gitu. Ya, kita kan hatinya masing-masing enggak ada yang tahu nih. Cuma Gusti Allah tak kali panjenengan sing tahu. Sing bener-bener ikhlas endi, sing bener-bener mukhlis endi, sing mukhlas endi. Ngoten nggih? Oh, napa mukhlis kali mukhlas, Pak, perbedaannya? Ya sing maulah tat. Sing maulah nggih sing mau. Nanti dilihat di YouTube-nya Pemuda Muhammadiyah nanti keton ngeten. Menit kepinten ya wis goleti pokoke enten ngeten ya, Pak. Gitu. Nah, itu niat itu cukup ya. Itu tadi tentang jihad. Udah ternyata sudah 936. Ini bahas jihad. Urung bahas ilmu, urung bahas pemuda gitu nggih. Wis ora usah bahas akeh-akeh, yang penting siji tapi wah wis lebu gitulah nggih. Jihad itu. Intine napa intine? Ustaz, iki jihad apa udu nyong? Jihad insyaallah ya. Jihad bil napa niki? Bil anfus. Bil anfus dengan jiwa, dengan raga, nggih. Jihad bil mal iya enggak Ustaz? Ya lumayan lah. Kan gue bensin nggih. Mriki enten nggih bensin nggih. Bensinnya kelong 1/16 liter. Sidik banget gitu ya. Itu wis amwal wis ora apa-apa lah. Itu jihad bil amwal gitu ya. Nah, nanti ada urunan-urunan apa, besok ada kegiatan-kegiatan di mana ya itu ada jihad lagi. Gitu nggih. Jadi jihad tidak terbatas hanya kita berangkat ke Gaza kemudian perang dor tembak dor ya. Tidak hanya itu aja, tapi seperti ini, menuntut ilmu juga jihad ya. Nek kita kok dilalah dicabut marang pangeran nang dalan kudune ketemu anak bojo malah ketemune malaikat Israel maka apa? Maka fisabilillah gitu ya. Karena di hadis jelas itu, barang siapa yang menuntut ilmu dia berangkat sampai pulangnya dihitung jihad fisabilillah. Masya Allah, jihad fisabilillah. Bukan fisabili pagentan wa kasmaran wa ini. Bukan jihad di jalan itu, tapi di jalan Allah, di jalan Allah. Begitu Bapak Ibu semuanya, itulah tentang jihad ya. Kita makin bersungguh-sungguh untuk menghidupkan Islam ini ya Pak. Tetap semangat terus nggih. Kalau perlu mengke ya, jenengan juga tidak cukup di sini tak kasih PR Pak. Ben boten anu nggih, tak kasih PR niki. PR-e masih PR sapa jenengan tetep ngasih PR. Ngoten. Niki PR bareng-bareng enteng kok PR-e. PR-e adalah salah satu jihadnya adalah panjenengan mengketok tularkan tonggo teparu gitu ya. Sing angel, sing alot ngaji. Sing apa jenenge? Sing mengedepankan kegiatan lain selain kegiatan ngaji. Monggo jenengan ajak satu orang. Ngajake Ustaz nek ngajak bareng-bareng kadang yo isin, kadang ora kepenak. Dengan cara lain. Caranya pripun Ustaz? Iki wono si video ini Farid ada yang video ini ada video full dari Ustadz Barkah, nanti dicek di anu. Di-download ya. Atau kalau ada shortnya nanti udah bayar ada shortnya di-download ya. Terus napa? Setelah di-download, di-share. Di-share teng pundi? Teng WA, teng grup WA. Di-share teng pundi? Di status gitu. Pengajian tadi malam dengan Ustadz Faiz Darmawan. Tugasnya, PR-nya adalah untuk membuat status. Karena kata Ustadz Faiz yang katanya diambil dari hadis Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain sehingga orang lain itu melakukan kebaikan itu, kemudian dilakukan dengan sepenuh hati, kemudian Allah memberikan pahala untuk orang tadi, maka pahala orang yang mengajaknya tadi setara dengan pahala orang yang diajak tadi. Tanpa dikurangi sedikit pun. Wah,
Masya Allah. Itu captionnya dawa banget ya. Nang status WA. Kayak gitu. Akhirnya, wah ternyata kayak dia ya. Akhirnya di-download juga, di-share juga ke yang lain. Di-share lagi. Akhirnya pengajian bulan selanjutnya, sing teko ora wong 1000 kados niki. Iki kan 1000 ya kurang lebih lah ya. Nggih, 1000. Sing teko nggih 2500, Pak. Iki akhirnya ora cukup, nganti padha momblong-momblong nganti tekan kene. Sing ibu-ibu niku, buktinya ibu-ibu nonton sing lenggah teng ngajeng niku, Pak. Ini berarti tanda-tanda bakal ada perluasan masjid ini. Nih perluasan masjid nih. Ini siap-siap nih takmire ono hajatan nggih, siap-siap berpikir keras untuk bagaimana meluaskan masjid ini. Gitu nggih. Harusnya seperti itu. Siap mboten kados niku PR niku? Siap mboten? Oh iya PR gampang itu. Share tok, Pak. Gampang nang Facebook. Ora usah ngapa Assalamualaikum. Sidang ngaji apa ora? Enggak usah Pak. Kondeset dia nyonggen gen ngempani wedhus kayak kondeset lah ya. Diparani maneh jebule wedhuse turu wonge melu turu gitu nggih. Itu terus ngon sebelahe pada baik ora usah kados niku. Nggih. Ya enggak apa-apa kados niku tapi ada cara juga yang lain. Tetap online-nya digas, offline-nya digas, ya. Online-nya digas, offline-nya digas gitu ya. Itulah jihad. Ya. Kita mencurahkan segala daya dan upaya kita untuk apa? Untuk dalam rangka mendapatkan cintanya Gusti Allah. Nek jenengan kados niku kira-kira Gusti Allah cinta mboten? Insyaallah pasti cinta gitu. Dan juga bahas definisi tok mawon lah. Dan juga napa dalam rangka napa menolak dari apa-apa yang Allah benci. Jihad itu juga itu. Jadi jihad jadi ada as-sabru ala syai', ada as-sabru fi syai' itu. Nah, as-sabru ala syai' itu sabar terhadap sesuatu fitnah-fitnah dunia gitu. Sabar jihad dalam termasuk tadi ya, jihad yang tadi nek jenengan kita bisa berhasil napa jihad tidak melihat wanita yang tidak baik gitu ya, berhasil. Nah, maka kita dikategorikan sedang berjihad gitu. Perempuan sama, kalau panjenengan jihadnya panjenengan biasanya kalau laki-laki jihadnya nang moto. Jihadnya di mata. Laki-laki nek weruh wong wedok kan biasanya mandan konslet gitu. Nek sing kadang mandan konslet gitu. Tapi nek perempuan itu jihadnya di mana? Di telinga dan di mulut. Oh, darani. Berat ya, Bu? Jenengan enteng napa mboten enteng ketika jenengan ngomongna kejelekannya temennya? Enteng? Wis. Enteng ngomongi apa enteng menahan? Enteng ngomongi. Itu kan jihadnya tersendiri, Pak. Ya, jihadnya tersendiri. Walaupun laki-laki juga kita tidak terlepas dari itu juga. Tapi nek perempuan rawan. Perempuan itu setiap hari ngomongnya 21.000 kata. Nek wong lanang 7.000. Jadi sepertigane. Jadi tiga kali lipatnya laki-laki gitu ya. Jadi ngomongnya kathah banget gitu. Nek jenengan ya makanya kupingnya kudu tebel gitu ya. Selalu harus mendengarkan curhatnya istri gitu. Sing urung duwe istri ora usah dengerin curhate kancane, awas kowe. Awas Farid, Hanif kowe kapan ya. Gitu ya. Jadi dijaga gitu ya. Ini jihad memang tidak mudah gitu ya. Nek ora kuat ya wis bojo gitu. Nek ora kuat ada manistato aminkumul ba'ah fal yatazawwad fa ilam yastati fa alaihi bis siam. Nek ora kuat maka puasalah itu. Puasa Daud, puasa Ayamul Bait, puasa Senin Kemis. Kula riyen pas dereng nikah alhamdulillah Pak, puasa Senin Kemis. Kadang Ayamul Bait, kadang Daud. Begitu nikah ketahuan ke boro-boro Senin Kemis gitu ya. Pemening Daud gitu ya. Mesti sahur batal. Ya wis ora ngerti lah kenang nopo nggih Pak nggih. Rahasia dapur gitu nggih. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Semuanya ada fasenya gitu nggih. Semuanya ada fasenya. Jadi tadi kita kembali lagi ada jihad dalam rangka agar Allah mencintai kita dan ada juga jihad dalam rangka menolak menghindari dari apa yang Allah
benci itu nggih. Gitu. Niki cukup nopo lanjut? Cukup nggih? Niki 9.45 iki tekan jam piro Mas? Dadi jam 10. Gitu nggih. Masyaallah. Nah niki jane nek teng materi niki Pak niku nembe sestrip. Padahal ono 7 x 3 selikoran strip. Apa nembe sak strip niki Pak? Kapan-kapan PR. Ngeten nggih. Loh dirampungan awal lele waduh. Kula kula sih wau kan pun matur, nggih, mboten napa-napa dirampungke tekan besok. Tapi kula maksul gitu nggih. Itu Masya Allah. Yang selanjutnya sih kayak penjelasan kayak man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman salau bihi thoriqan ila jannah. Terus ya gitulah jihad mencari nafkah. Nafkah juga itu jihad sampai jenengan berkeringat capek ini juga jihad. Terus jihad kemanusiaan ini yang orang-orang MDMC, orang-orang yang kemarin di situ kung panjenengan ana sing dengan kekuatan jiwa dan kekuatan ragane panjenengan pada kesana medis sosial, ada yang kokam dan sebagainya, itu juga jihad. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a gitu ya. Barang siapa yang membina manusia seakan-akan dia seperti membina seluruh manusia. Luar biasa nggih. Nah, itu jihad-jihad seperti itu. Tinggal jangan meleh lah jihad yang sebelah pundi ngeten nggih. Terus jihad misalnya ilmu nih kaya mahasiswa-mahasiswa kayak UMM, terus mahasiswa nanti kayak Hanif, mahasiswa nanti. Kamu mana mana? Unsik. Mana sih? Ponorogo deng Klalen Astagfirullah, Ponorogo ini UMM ada yang mahasiswa mana lagi tuh. Nah, itu jihadnya dengan ilmu, belajar jadi. Kamu jurusan apa, Mas? Hah? Jos, peternakan kamu? Apa? Ekonomi. Wah, ini jadi nanti ada pakar-pakar peternakan punya inovasi-inovasi peternakan yang membuat peternakannya bagaimana caranya wedhus yang biasanya lahirannya pinten? Telu nggih. Pinten? 5 nganti 6 nggih. Sak wedhus niku 5 apa 6? Pinten sih? Oh, loro. Kok mboten ngertos Pak, kamu dibully niki mboten ngertos. Biasanya pinten? 2 napa 1? Nah, dia buat inovasi. Napa jenenge disuntik napa dipripunaken gimana caranya melipat gandakan anak wedhus yang tadinya 1 atau 2 menjadi 4. Oh. Itu untuk kontribusi kepada umat, itu jihadnya di situ, Pak. Jihadnya Mas Farid di situ gitu ya. Belajar sing temenan ya, seperti itu. Jihad ekonomi. Wah, ini lagi Muhammadiyah juga jihad ekonomi ini. Bagaimana ekonomi kreatif di Magetan ini bisa akhirnya menghidupi pimpinan cabang Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyahnya tanpa ngetokna uang kas. Ya. Dipikir itu kira-kira apa gitu ya. Misalnya bawe pabrik pembuatan ini kan salak ya. Salak pembuatan apa jenenge produk salak berbagai turunan-turunannya ya. Kemarin ada kopi biji salak ya. Terus ada keripik salak. Terus anak kulit salak nggo napa? Nggo owoh ya. Nggo owoh. Iya nggo owoh napa? Terus di sini apa sih? Lombok ya? Lombok masane. Lombok. Kubis. Masa dibuat ya gimana caranya ekonominya menjadi kita kuat secara ekonomi, Pak. Tidak hanya kuat secara akidah, tidak hanya kuat secara keilmuan, kudu kuat secara ekonomi. Ini PR juga buat kita semuanya ini gitu ya. Jihad ekonomi. Terus jihad napa meneh niki? Jihad tadi mencari nafkah ampun, terus jihad dalam dakwah dan media. Nih panjenengan ini bocah-bocah sing Gen Z mana ini tunjuk jari ini dan milenial. Napa niku Gen Z dan milenial itu napa niku? Gen Z niku panganan apa nggih? Gen Z niku wong sing lahire era 96 sampai 2012. Ustadz Afid ki 96 nggih, Mas? 95 berarti orang mlebu, Mas. Jenengan lebune milenial. Nggih, milenial.
95 sampai tahun 80 kalau nggak salah itu milenial. Niku. Nek sing ke atas lagi namanya ada baby boomers, ada nopo ngeten itu. Nah, niki sing milenial jenengan karo di foto-foto karo ngevlog ya. Ngevlog. Hari ini pengajian dengan Mas Faiz yang dulu 10 tahun yang lalu pernah di sini, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan yang saya tadinya gelap gulita mendapatkan pencerahan. Saking cerahnya silau dan sampai gelap lagi gitu, apa gitulah ya. Ya intinya buat vlog gitu. Itu zaman-zaman sekarang kata sini kok, Pak. Gitu kan. Kadang kumpul-kumpul, kadang males tapi nek nonton video senang gitu. Gitu. Storytelling gitu ya. Yo, cerita itu kan yang rumahnya Pak Gentan. Oh, hari ini aku capek banget nih habis sepak bola, tapi harusnya aku biasanya habis isya tidur, tapi aku lihat ada pamflet dari pemuda Muhammadiyah yang ternyata yang ngisi saya nggak tahu siapa tapi bismillah mudah-mudahan ya lumayan gitu. Terus akhirnya saya mau memberanikan diri, akhirnya saya ke Purbasana. Yang ternyata motor saya gembes, bahkan bocor. Akhirnya saya mencari alternatif lain, ikut barengan naik mobil. Ternyata udah ketinggalan. Akhirnya saya naik sepeda ontel sambil ngevlog. Sepeda ontel perjalanan, terus perjalanan menjemput cintanya Allah, dengan sepeda ontel, gini ganteng banget ya, mbak-mbak juga itu di sana ya. Nanti begitu sampai di video lagi, quotes-quotesnya ini tadi Diano, gitu. Akhirnya diedit, wis rampung, Bali diedit nang capcut, ya. Ini nek bapak-bapak mungkin betul tos capcut nih, capcut niku panganan nopo nggih? Capcut niku edit video, ya, diedit videone digawe narasi gitu ya. Tulisan, upload di IG, ya di IG upload. Terus di sini ada caption. Ini hari-hariku bersama dakwah. Mana hari-harimu bersama dakwah? Terus ada komentar, nyong urung melu ngaji minggu kiye, info ngaji dong guys, ya gitu ya. Info ngajine dong ya gitu. Oh ya ngisuk orang kan anak Pak Gentan anak ngisuk nang Batur anak ngisuk ini. Oh ya barak ya mangkate. Wah, Masya Allah. Dakwahnya dan sekarang seperti itu, Pak. Ini nih yang Gen Z ini, di Gen Z ini nih. Orang keton ya. Ini Gen Z tahun 80 kebanyakan. Gen Z expired ya. Gen Z sama milenial. Kata sini gue Pak, sekarang itu sudah eranya seperti itu. Jadi wis ora mung gini. Ini Pak, saya ngomongnya di sini. Ini live mboten Mas Ustadz Barkah. Oh mboten dilalah lagi mboten niku. Wingi pas saya di Banjarmangu itu live. Ini kira-kira penyebabnya apa Ustadz? Sinyal. Nah ini nih. Ini teknisinya ini mana nih? Nah ini jihadnya nih. Di sini peluang jihad nih. Peluang jihad. Berarti gimana caranya gawe tower? Napa nggih? Gawe wifi. Tumbas wifi teng masjid biar bisa napa? Live streaming. Biar hari ini yang nonton bukan hanya, yang mendengarkan bukan hanya Purbasana dan cuma beberapa rumah saja yang terdengar. Tetapi ini menggema sampai seluruh Banjarnegara, bahkan Jawa Tengah, bahkan Indonesia, bahkan seluruh dunia. Wong saya kalau di Mesir kadang lihat Salembo kok Pak. Tahu gak Salembo? Salembo napa jajal? Selasa malam Rebu. Nopo niku maksudnya? Ayo nopo jal? Nopo? Niku pengajiannya pimpinan daerah Muhammadiyah, majelis tabligh ya. Nah itu. Nah niku panjenengan lihat YouTube nggih? Dan nanti searching tentang YouTube Pusdamu. Ya. Nanti pengajiannya kabeh banyak tuh. Nah, nanti ada live-nya. Ada live-nya saya juga. Nanti ada live-nya Ustadz Barkah, ada live-nya Ustadz jenengan monggo dipilih kabeh ngaji di situ. Nggih. Nah, live-nya pada waktu itu kalau ini ya, kalau seandainya ini ada wifi, nggih pun nonton seluruh dunia. Ya niku saya Salembo tuh teng Mesir, Pak. Bayangkan. Emang niki mike nek ora ana kamera mike tekan Mesir mboten kira-kira. Suarane kok niki kale napa keturunane Firaun teng mriku krungu napa mboten keturunane Firaun? Kan mboten. Carane pripun? Carane dengan kados niku, Pak. Dengan wifi namanya. Nah, ini akhirnya monggo saya akhirnya membuat tugas takmir masjid nih. Kira-kira bakal beli wifi apa enggak nih? Ya jangan esok nih. Dicek sebulan lagi
saya apa jenenge nang pemerintah dicek itu namanya diaudit dicek gitu ya wis ana wifi-ne apa belum itu ya. Ustaz kan ngajine jarang dadi ora perlu wifi lah Ustaz lah yang ngapura lah wong ngajine bis wulan sepisan ya pripun carane ben ora wulan sepisan nggih carane pripun seminggu sepisan 2 minggu sepisan 3 minggu sepisan wah Masya Allah kalau kayak gitu luar biasa makin menggema ini li'ila kalimatillah sampai menggema seluruh dunia ini. Sampai ini tadi nih para jin-jin di atas, halo jin-jin, ya, pada dengerin tuh. Jadi tidak hanya alam nyata saja, tapi alam gaib juga ikutan itu Pak. Oke. Gitu, nggih. Jadi nggih monggo seperti itu Pak salah satunya, nggih. Itulah jihad. Tidak hanya sebatas itu, jenengan silakan fokus. Jenengan kira-kira spesialisnya jenengan di apa? Maka jihadnya panjenengan di situ. Selain mencari nafkah, ya. Jihate bisa nih ngaji dok, ya ora apa-apa ngaji dok. Ya. Jihate nyonduwe mobil mas, mobil cowok alhamdulillah. Tapi nek bensin mandan abot mas, ya ora apa-apa. Bensin goleti bareng-bareng, supire golet bareng-bareng. Wah, pahala nih oleh pahala, bebrayan pahala nih gitu ya. Jadi mlebu surga ki ora dewek-dewek, tapi bareng-bareng kata seniku nggih. Oh, 4 menit maning wis jam 10 nggih mboten krasa tapi alhamdulillah mudah-mudahan nggih panjenengan sedanten iki mendapatkan manfaat yang penting jangan sampai mung masuk kuping kanan keluarnya kuping kiri malah kula pengen ngenjang nggih nek saged nek enten pengajian melih betot betot apa buku buka laptop wis boleh wis karepe betot komputer wis karepe lah napa nggih. Yang penting apa? Nyatet isi pengajian. Kita kayak Pak, siki kalingan. Iki ya lebar kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus metu nang 1 langkah keluar dari masjid. Mau ke apa ya? Jihad tok itu jihad sih mau apa ya? Kelalen gitu nggih. Nah gitu. Nek ditulis insyaallah akan nek jenengan apa? Dilihat lagi. Pak nun sewu saya nggih walaupun kula salah satunya nggih nuwun sewu katanya napa nggih Abdullah kula rezekine saged teng Mesir. Salah satunya rahasianya itu adalah napa setiap enten kajian mesti kula nggawa buku. Mesti niku tak tulis. Ustaz Barkah ngaji, orang nggawa buku nggawane HP, tak catet nggo HP. Tentang apa sifat profetik ya Ustaz ya. Oh, itu ayat-ayatnya tak catat semua itu. Masih ada ini di sini mboten ngandel teng HP. Ustaz Heri kemarin ngisi tentang adab mau tidur. Itu baca kitab di kitabnya Za'adul Ma'ad. Kitab bahasa Arab gundul ora gondrong gitu nggih. Terus dibaca itu bahas apa? Cuma bahas tentang adabnya Rasulullah saat mau tidur. Doane Rasulullah itu bukan doane kayak kita sing bismika Allahumma bismika amut gublak turu langsung. Bukan itu. Doanya Rasulullah itu panjang banget, Pak. Yakin pokoknya panjangnya pol. Nek kita pengen ngikuti dapat cintanya Allah, dapal ke KB. Tapi orang gampang memang. Ya sebisanya aja gitu. Nah itu saya ingat masih karena saya nulis gitu. Nih terakhir nih kata Imam Syafi'i. Ini kita terakhir nanti tak tutup dengan ini. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan yang artinya saja. Kelalen. Ini tadi. Terus podo nunggu gitu ya. Nunggu apa gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan gini, ikatlah hewan buruan kalian. Gini, ilmu itu seperti hewan buruan. Ilmu itu seperti kijang, ilmu itu seperti nek buru napa kaya buru napa wedhus hutan. Oh, ayam hutan misalnya nggih. Oh, terus menjangan gitu nggih. Kijang, Innova. Kijang Innova malah nggih napa? Alphard. Wis kabeh lah ya. Semua hewan buruan nggih. Nah, ilmu niki tadi yang disampaikan itu ilmu seperti hewan buruan. Nah, kemudian cara mengikatnya itu adalah dengan tulisan. Cara mengikat ilmu dengan tulisan. Cara mengikat hewan buruan dengan tali. Nah, talinya untuk mengikat ilmu adalah dengan tulisan. Dilanjutkan Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak melakukan itu, ya, kemudian adalah termasuk orang-orang yang bukankah termasuk orang-orang yang bodoh ketika dia mendapatkan hewan buruan, kemudian dia lepaskan begitu saja.
Itu kata Imam Syafi'i. Ampun ngomong kali kula, mungkin gelo kali kula. Diunekke napa suatu kebodohan. Itu kata-katanya Imam Syafi'i gitu ya. Gitu. Sini gini sih wong pinter-pinter kabeh anu kalian panjenengan iki kan hafalannya kan kuat-kuat nggih. Ustaz ora cukup ora usah anu nyong sih memang nek nyong khusus Ustaz nyong memang nek apa aneh ngomong Ustaz ceramah nyong selalu tak catat lewat otak Ustaz. Tak catat lewat otak dan selalu kelingan. Oh Masya Allah. Ini insya Allah panjenengan kata sedikit danten ya Pak ya. Amin ya Rabbal. Ini ke doa juga nggih diaminin mawon. Nggih gitu. Walaupun nek ngenjang berarti kudu kalih beto buku. Napa beto beto HP biar ilmune kraket. Ngoten nggih Pak Bung nggih? Ya gitu. Baik, saya kira cukup gitu nggih. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Saya justru ini apa? Biar yang tersinggung mboten. Saestu. Mungkin ngeten nggih, ngeten nggih mudah-mudahan nggih. Itu semuanya untuk memotivasi gitu ya, biar kita makin apa? Semangat, makin nyengkuyung, makin apa mencurahkan semua jiwa dan raga kita untuk Islam. Untuk apa? Islam di jihad di jalan Allah. Wis karena wis ora kondusif, wis apa wis ono apa ki jenenge? Wis ono makanan segalanya, makanan dari surga, Al-Maidah nggih, hidangan dari surga itu Masya Allah nggih, alhamdulillah. Nah, karena logika tanpa logistik anarkis. Logika tanpa logistik anarkisnya Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah diisi ilmunya, tinggal diisi perutnya. Monggo sambil dinikmati. Saya kira cukup nggih Pak nggih, Pak Bung nggih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi saya sangat senang nggih. Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mudah-mudahan kita semuanya diberikan selalu kesehatan, diberikan kelancaran hidup, diberikan rezeki yang berkah barokah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dikumpulkan bareng-bareng sama semua keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita Muhammadiyah dan tidak cukup dengan nama, tapi kita juga melakukan apa yang Rasulullah lakukan, yang apa Rasulullah contohkan. Mudah-mudahan kita semuanya bareng sama Rasulullah di surga Firdausnya. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti dicabut nyawanya sama Allah, tidaklah keluar kata-kata dari mulut kita kecuali mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan memasuki surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan itu adalah kita semuanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kupat keceblong santen sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat albirrum manittaqa nasrun minallah wa fathum qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.